Shalom. Puji Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita lagi pada hari ini, saudara. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah melimpahi kita terus dalam pengenalan akan Allah dan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita juga dalam perenungan kita akan firman Tuhan pada hari ini. Bagian firman Tuhan saya ambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua, firman Tuhan berbunyi, "Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan." Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan ini merupakan kelanjutan sesudah Petrus menuliskan tentang firman Tuhan yang bernilai kekal. Dalam ayat sebelumnya, dalam pasal 1 menyebutkan semua yang hidup itu seperti rumput, kemuliaannya seperti bunga rumput, rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu, menyadarkan kepada kita betapa pentingnya firman Tuhan. Sesudah itu baru dinasehatkan, karena itu buanglah segala kejahatan, tipu muslihat, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi. Jadi urutan ini jelas sekali, saudara, bahwa firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita dalam kehidupan yang baru, dalam konteks hidup baru, dalam pasal 1 dan dilanjutkan dalam pasal 2 ini, bahwa dalam kehidupan yang telah diperbaharui oleh Tuhan, penting sekali kita terus melihat apa yang menjadi kebutuhan rohani kita. Dan Tuhan mau kita terus menguji apakah kita terus ada dalam kehausan seperti seorang bayi yang selalu merindukan akan air susu yang murni itu. Dan gambaran ini, saudara, menjadi sesuatu yang patut kita renungkan dengan sungguh. Kata ingin mempunyai arti satu hasrat yang dalam, satu keinginan yang dengan sepenuh hati, dengan sungguh, kerinduan yang sungguh dalam akan sesuatu yang diinginkan. Dan saudara, kalau digambarkan keinginan bayi akan air susu, berbeda dengan keinginan pada umumnya yang ada dalam diri seseorang. Kalau dia hanya menginginkan satu barang itu tidak dalam arti baju atau dalam arti dalam arti teman, itu tidak berpengaruh untuk kehidupannya. Ya, dalam arti hanya membuat mungkin dia sedih seketika. Tetapi gambaran tentang bayi yang membutuhkan susu ini menyangkut kehidupannya, saudara. Ya, kita tahu bahwa seorang bayi, ya, susu itu sekaligus menjadi makanan dan minumannya, ya, menjadi konsumsi dia, yang kalau tidak diberikan dia bisa pingsan, bahkan bisa sampai mati. Nah, demikian Tuhan ingin kita menguji akan kebutuhan rohani kita. Apakah keadaan rohani kita sudah bisa digambarkan seperti seorang bayi yang selalu merindukan air susu, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini satu perintah, ya, memang bersifat perintah. Jadilah sama seperti bayi. Jadi memang ini merupakan perintah yang bisa dilihat, yang bisa ditaati dengan cara bahwa kita selalu datang kepadanya. Dan selalu datang kepadanya ini merupakan satu hal yang harus terus-menerus dilakukan, sama seperti seorang bayi yang selalu merindukan air susu. Jadi walaupun dia sudah minum kemarin, tapi hari ini dia butuh lagi. Walaupun dia sudah minum tadi pagi, tapi sore ini dia butuh lagi. Sedemikian waktu yang digambarkan dengan
dengan kebutuhan seorang bayi ini untuk pertumbuhannya, untuk kehidupannya. Demikianlah Tuhan menggambarkan seharusnya kehausan kita atau kelaparan kita kepada firman Tuhan itu seperti itu. Dan saudara, kalau kita mau merenungkan ini, renungkanlah di bawah pemahaman ini, bahwa kita perlu menyadari sama seperti gambaran bayi itu, bahwa susu itu adalah kebutuhan utamanya dan harus dikonsumsi terus-menerus. Demikian juga kita, firman itu adalah kebutuhan utama kita. Tuhan adalah kebutuhan utama kita. Bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan adalah kebutuhan utama kita. Dan itu harus dipenuhi terus-menerus. Seorang bayi tidak makan satu kali untuk 1 minggu, ya, tapi merupakan makanan yang terus-menerus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah gambaran yang dipakai untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa firman Tuhan, persekutuan dengan Tuhan adalah kebutuhan kita yang harus terus-menerus kita lakukan. Ini merupakan perintah, tetapi harus didasarkan pada kesadaran yang dalam terhadap diri sendiri, ya, bahwa saya butuh Tuhan, bahwa saya butuh firman Tuhan. Dengan demikian, akhirnya firman itu akan menjadi sesuatu yang terus kita kejar. Bahkan dalam Pemazmur menyatakan itu akan menjadi kesukaan kita. Ya, kiranya Tuhan menolong kita, saudara, untuk terus mengalami kehausan, kelaparan akan firman Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita terus mencari Tuhan dan kita terus menemui Tuhan, karena itu kebutuhan kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami betapa pentingnya akan datang kepada Tuhan setiap saat dan merindukan Engkau. Biarlah kami semua dapat menguji akan kehidupan kami, apa yang selalu timbul yang menjadi keinginan hati kami yang terdalam, dan biarlah itu merupakan persekutuan dan kebutuhan yang mendasar, yaitu firman Tuhan atau bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan akan suara Tuhan, karena sesungguhnya itulah kehidupan iman kami, itulah kebutuhan kami dalam hidup yang baru. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu dan kami menyerahkan hari ini lagi pekerjaan kami, orang-orang yang kami kasih, kaum keluarga kami yang jauh terpisah dari kami. Tuhan, Engkau juga berkati mereka supaya searah dengan kebenaran firman-Mu, mereka juga merupakan orang-orang yang selalu merindukan Engkau, merindukan akan firman-Mu, sehingga mereka bertumbuh dan mereka terus terpelihara di dalam Tuhan. Pekerjaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan juga dengan semua tanggung jawab dalam semua ladang yang Tuhan percayakan, berkati semua hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu, permuliakan nama-Mu dalam hidup kami senantiasa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami sudah berdoa. Amin. Selamat bekerja saudara, Tuhan memberkati kita semua.